Selamat datang di Makorem 163 Wirasatya. Korem 163 Wirasatya merupakan salah satu komando kewilayahan TNI Angkatan Darat di bawah Kodam 9 Udayana yang berkedudukan di Kota Denpasar, Provinsi Bali dan membawahi 8 satuan teritorial serta 1 satuan tempur. Korem 163 Wirasatya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan satuan dan gelar kekuatan serta pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan di wilayah dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam. Dalam mewujudkan reformasi birokrasi, Korem 163 Wirasatya membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dengan komitmen peduli, aman, tulus, empati, ngaya. Saya dan Rem 163 Wirasatya berkomitmen siap untuk ngayah dan menyamobraya di Bali untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Berbagai upaya telah dilakukan, khususnya pada 6 area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada sektor manajemen perubahan telah melakukan berbagai upaya antara lain, pertama, menggelorakan semboyan paten dengan tujuan agar seluruh anggota Korem 163 memiliki pola pikir yang sama untuk selalu peduli terhadap apa yang terjadi, menciptakan rasa aman dimanapun berada. Tulus dalam melaksanakan pengabdian, berempati terhadap apa yang dihadapi anggota dan masyarakat, serta kemauan untuk ngayah dalam setiap kegiatan di wilayah. Kedua, menjadikan pimpinan sebagai role model dan menunjuk para komandan satuan jajaran sebagai agen perubahan di satuan masing-masing. Bertanggung jawab atas fakta integritas yang telah disepakati saat serah terima jabatan dengan menjalankan semua kegiatan satuan. Ketiga, meningkatkan iman dan takwa melalui kegiatan ibadah masing-masing agama dan menerapkan bintal fungsi komando. Keempat, memberikan reward bagi anggota yang berprestasi dan punishment bagi anggota yang melanggar untuk menciptakan budaya kerja yang baik. Kelima, meningkatkan kepatuhan anggota terhadap aturan seperti bimbingan dalam membuat SPT tahunan. Pada sektor bidang penataan tata laksana, telah melakukan berbagai kegiatan antara lain, pertama, menyusun, mensosialisasikan, dan menerapkan serta mengevaluasi SOP yang ada di Korem 163 Wirasatya, seperti SOP perbantuan TNI kepada Pemda atau Polri, pengamanan VVIP, dan penanggulangan bencana alam. Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik atau SPBE dengan penggunaan teknologi informasi seperti ANEF Datanet, Emonef Smart, Emonef Sakti, OMS PAN, Elaplakar, Sirup, Simak Sehati, dan e-katalog untuk memudahkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah agar pelaksanaan pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Ketiga, memelihara database personel dalam Sisvopers dan material dalam Sisvolog, serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sisforen dalam perencanaan dan anggaran program satuan, serta pemanfaatan website dan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube sebagai sarana keterbukaan informasi publik dengan menetapkan PPID sebagai pengelola informasi dan dokumentasi satuan. Di bidang sistem manajemen sumber daya manusia, telah melakukan berbagai hal, seperti, pertama, mengikut sertakan personel dalam penataran atau BIMTEK sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas, seperti BIMTEK Ketahanan Pangan. Kedua, memberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi, seperti penataran jarak jauh atau PJJ, pejabat pembuat komitmen. Ketiga, melakukan perbaikan sarana olahraga dan menetapkan zona fisik prima untuk memelihara kesegaran fisik anggota dan masyarakat sekitar. Keempat, melaksanakan apel secara rutin dan menjalankan jam pimpinan dan pembinaan mental serta mengoptimalkan perintah fungsi komando di seluruh satuan jajaran. Kelima,
melaksanakan apel Babinsa setiap awal tahun dengan menghadirkan pejabat pemerintah dan pejabat vertikal lainnya di provinsi Bali sebagai sarana evaluasi dan pengembangan kemampuan para Babinsa dan mendapatkan informasi, serta menjalin komunikasi yang efektif. Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja telah melaksanakan berbagai hal, meliputi: pertama, melibatkan secara langsung pimpinan dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi, seperti penyusunan rencana kerja, penyusunan RKA, penyusunan program kerja, serta evaluasi program kerja. Kedua, melakukan penyesuaian dokumen perencanaan setiap ada perubahan atau revisi anggaran. Ketiga, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang menangani akuntabilitas kinerja melalui BIMTEK perencanaan anggaran. Keempat, mengikuti setiap rapat evaluasi capaian IKPA Satker pada awal bulan. Kelima, memaksimalkan penggunaan aplikasi untuk menunjang akuntabilitas kinerja, seperti aplikasi Sakti, Emonef, Omspen, Simak BMN, e-katalog versi 6, dan lain-lain. Untuk memperkuat pengawasan, telah melakukan beberapa hal sebagai berikut. 1. Membuat publik campaign pengendalian gratifikasi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. 2. Menyediakan layanan pengaduan masyarakat secara online maupun secara langsung. 3. Menerapkan whistleblowing system dalam setiap pengaduan. 4. Menyediakan posko pengaduan dan publikasi alur pengaduan. 5. Pemasangan CCTV di beberapa tempat yang strategis. 6. Mematuhi keharusan pimpinan membuat laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN. Pada sektor peningkatan kualitas pelayanan publik telah melakukan beberapa hal sebagai berikut. 1. Publikasi standar pelayanan melalui media sosial maupun pemasangan banner di depan markas satuan. 2. Memanfaatkan aplikasi berbasis barcode kode dan website untuk mempermudah pelayanan. 3. Memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga melalui penyediaan zona fisik prima. 4. Meningkatkan kualitas SDM pelayanan agar cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan yang prima melalui BIMTEK terprogram maupun secara mandiri. Adapun program unggulan dan inovasi yang dilakukan Korem sebagai berikut. Program Wira Satya Peduli Rakyat. Program ini ditujukan untuk membantu mengatasi kesulitan rakyat sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat dalam rangka ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, seperti pembangunan 10 sumur di Desa Tanggun Titi Tabanan khususnya pada musim kemarau dengan luas lahan pertanian 230 hektar. Dan masyarakat bisa tanam padi 2 kali dalam setahun. Dan palawija, perbaikan saluran irigasi menggunakan dram bekas di Desa Tegalinggah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Saluran irigasi ini mengairi sawah seluas 20 hektar. Perbaiki saluran irigasi di daerah Jembrana yang rusak akibat bencana alam. Lahan pertanian yang dulunya hanya menunggu hujan untuk memulai bercocok tanam kini kembali melaksanakan aktivitasnya secara konsisten setelah saluran irigasi diperbaiki. Membuat pompa submersibel untuk membantu pengairan di Banjar Mundut Madya, Kabupaten Bangli, mengairi 20 hektar lahan pertanian. Pembuatan sumur bor dan penyediaan penampung air dengan kapasitas 10.300 liter air untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air rumah tangga di Banjar. Dinas Desa Sari, Karangasem. Inovasi pompa air dan pipanisasi untuk warga desa Kertagianyar membantu masyarakat tidak perlu lagi bertaruh nyawa menuruni jurang terjal untuk mencari air. Karena air bersih sekarang sudah mengalir langsung ke rumah-rumah, sehingga kebutuhan harian mereka terpenuhi dengan lebih aman, mudah, dan sehat. Pada tahun 2025, Korem 163 Wira Satya melaksanakan program rehab RTLH memperbaiki 39 rumah untuk warga kurang mampu menjadi hunian yang lebih layak, sehat, dan aman. Pada kegiatan lomba karya bakti tingkat Korem dengan sasaran rehab panti asuhan, Korem 163 Wira Satya melaksanakan rehab panti asuhan Yapenatim di Gianyar dan meraih prestasi juara 1, serta mendapat piala dan piagam penghargaan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Pada program TMMD Korem 163 Wira Satya melaksanakan 4 kali kegiatan, yaitu TMMD ke-123 Kodim 1619 Tabanan dan meraih prestasi. Juara 1 Lomba Karya Jurnalistik TMMD kategori Wartawan Media Cetak,
TMMD 124 Kodim 1609 Buleleng, TMMD ke-125 Kodim 1616 Gianyar dan meraih juara 3 lomba karya jurnalistik TMMD kategori media sosial atas nama Letda CPL Maid Murtono, jabatan Pasandi Kodim 1616 Gianyar, TMMD ke-126 Kodim 1611 Badung. Selain sasaran pokok yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah setempat, para Dandim selaku dan Satgas TMMD berinovasi membuat sasaran tambahan antara lain sebagai berikut: 11 unit sumur bor, 2 unit pompa hidram, 2.140 meter pipa nisasi, penanaman 1.950 pohon, 7 unit rehab RT-LH, pembuatan MCK, pembuatan 1 unit bak penampung air dengan ukuran 7 x 5 meter, kedalaman 2,5 meter. Korem 163 Wira Satya fokus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program Bapak Asuh Santing. Dalam program ini, setiap kodim bertanggung jawab langsung memberikan pendampingan gizi dan pola asuh kepada anak-anak di wilayahnya. Hasil nyata dari kerja keras dan transparansi ini terlihat dari penurunan angka stunting di Bali yang cukup drastis, yaitu dari 8,7% tahun 2024 menjadi 3,6% di tahun 2025. Melalui program karya Bakti Prima, Korem 163 Wira Satya bersama masyarakat aktif membersihkan sampah pantai musiman antara bulan November sampai bulan Maret di sepanjang garis pantai Kedonganan, Jimbaran, Kuta, dan Seminyak. Inovasi pemasangan terumbu karang dan rumpon apung di pantai Desa Banjar Kabupaten Buleleng yang bertujuan untuk menjaga ekosistem pesisir alami, sekaligus meningkatkan hasil tangkapan nelayan serta potensi pariwisata guna memperkuat ekonomi lokal. Di bidang pemanfaatan teknologi informasi, Korem 163 menggunakan aplikasi berbasis QR Code seperti Barcode Sapa 163 untuk memudahkan pengajuan perizinan anggota melaksanakan cuti, terhubung dengan staf personel untuk proses pembuatan surat izin jalan, Barcode Laporin Gen untuk memudahkan pengaduan tentang pelanggaran atau perilaku negatif prajurit, Barcode Siwira untuk pencatatan dan pemantauan anggota yang keluar masuk markas secara real time, Barcode Monitor Rendan sebagai pengawasan digital untuk memastikan setiap program kerja berjalan sesuai target, Barcode Ayo Sehat untuk pelaporan kondisi kesehatan anggota, Barcode Pandawa untuk mempermudah anggota dalam mengurus izin pernikahan. Korem 163 Wira Satya membuka layanan pengaduan bagi masyarakat untuk menjamin transparansi dan integritas prajurit. Setiap masukan atau keluhan akan diproses secara profesional dengan kerahasiaan identitas yang terjaga. Semua ini merupakan wujud nyata semangat Korem 163 Wira Satya melalui moto paten, peduli, aman, tulus, empati, dan ngayah untuk memberikan solusi secara tulus dan ikhlas bagi masyarakat Bali. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kasat, Bapak Pamdam 9 Udayana yang sudah memberikan bantuan kepada kami. Mengucapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Darat atas terima bantuan Bapak Kasat, Bapak Pangdam 9 Udayana. TNI AD! Selalu di hati rakyat! Saya Kalian Subak Tegalingga Imadi Kerte mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kasat, Bapak Pangdam, dan Bapak Danrem yang telah membantu perbaikan saluran irigasi di Subak kami. Mantap, airnya mantap. Pada Bapak Kasat dan juga Bapak Pangdam 9 Udayana, kami di sini sudah mendapatkan bantuan air bersih dan juga sudah mengalir ke masing-masing rumah warga. Kami sebagai kelompok tani mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasat, Bapak Pangdam 9 Udayana, Bapak Danrem 163 Wira Satya. Dari Bapak Kasat, TNI AD memberikan bantuan pompanisasi, masyarakat kami bisa merasakan air bersih secara menyeluruh. Saya, Imade Kembang Hartawan, mendukung pembangunan zona integritas Korem 163 Wira Satya menuju wilayah bebas dari korupsi. Saya, Imade Satria, Bupati Klungkung, mendukung pembangunan zona integritas Korem 163 Wira Satya menuju wilayah bebas dari korupsi. Semoga Korem 163 Wira Satya beserta jajaran
akan terus memberikan pengabdian yang terbaik untuk pertahanan dan keamanan wilayah serta kesejahteraan masyarakat di Bali. Saya Bupati Buleleng, I Nyoman Sucidra, atas nama pemerintah Kabupaten Buleleng mendukung pembangunan zona integritas Korem 163 Wirasatya dalam rangka wilayah bebas korupsi. Semoga Korem 163 Wirasatya dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Om Santi 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 Om. Tahu titik itu contohnya. Dulu saya sama Bapak Pangdam, Pak Maruli turun, tukar air di situ, airnya mengalir, di sini sawahnya kering gitu. Jadi dari situ melihat kebutuhan ini, saya harus berburu kepada Bapak Dandrem dan Bapak Buksan.